Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan dimanapun berada. Alhamdulillah kembali lagi bersama saya YK di Bincang YK. Salah satu program yang insya Allah kita akan memberikan inspirasi kepada teman-teman dengan tokoh-tokoh yang inspiratif dan layak untuk kita teladani. Baik, pada hari ini, tepatnya pada malam Sabtu ini, saya ditemani oleh salah satu tokoh yang inspiratif di Kuningan. Dan di samping saya sudah ada Bapak Dr. Charlan MMPD. Selamat malam Pak. Malam. Itu benar ya Pak ya penyebutannya? Betul. Betul, alhamdulillah. Baik teman-teman, pada malam ini kita membawa tema Bright, Shine, and Be Yourself. Terang, menerangi, dan menjadi diri sendiri. Itu ya Pak topik Siap. malam ini. Oke. Baik, berhubung sudah ada tokoh atau narasumber yang ada di samping saya, mungkin teman-teman ada yang belum kenal Pak. Bisa dijelaskan dulu atau tentang riwayat dan sebagainya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Yadi dari Bincang YK. Suatu kebahagiaan bagi saya malam ini diberikan waktu untuk bisa wawancara lah intinya. Iya. Yang pertama, saya ucap terima kasih ke teman-teman Bincang YK yang telah memberikan waktu ke saya. Yang kedua, ya betul nama saya Charlan, 12 Maret 1972, jadi udah 49 tahun yang lalu saya lahir di Kuningan Timur, tepatnya di Desa Mulyajaya, Kecamatan Cimahi Kampung, dan saya ditakdirkan lahir itu sudah tidak bisa melihat. Artinya bahwa saya disabilitas dari semenjak lahir. Orang tua saya buruh, bukan petani, buruh. Kalau petani kan punya sawah, punya ladang. Buruh yang hanya bekerja pada orang lain. Ya. Tapi apa yang menjadi spirit orang tua saya bahwa punya keyakinan bahwa Allah menciptakan sesuatu itu mesti punya tujuan. Nah, dengan kesadaran itu saya diasuh dan dibesarkan. Ya, usia 6-7 tahun saya tetap di kampung halaman, dan oleh seorang guru di SDN yang ada di sana diberikan ruang untuk terus kita belajar di sekolah dasar yang umum. Mungkin namanya kalau sekarang itu inklusif. Hanya dulu belum ada istilah, hanya dengan pola kemanusiaan mungkin saya diberikan ruang untuk belajar bersama-sama anak-anak yang normal di sana. Dan alhamdulillah dalam perjalanannya ya saya bisa mengikuti dari kelas 1 sampai kelas 6, dan pada saat pemberian rapot hasil belajar ya dari kelas 1 sampai kelas 6 saya alhamdulillah selalu diberikan predikat juara lah seperti itu. Dari situlah makin punya rasa percaya diri bahwa betul yang disampaikan oleh orang tua saya itu bahwa Allah itu masih punya tujuan. Ternyata saya bisa bergabung dengan teman-teman yang notabene secara fisik, bermain, belajar gitu, dan mereka juga menjadi pelengkap bagi diri saya untuk membantu mengguide secara fisik, membacakan buku-buku ketika saya menghafalkan, dan kemana-mana mereka mengguide secara fisik. Ya nungtun lah kata orang Kuningan, itu dari kelas 1 sampai kelas 6. Keluar kelas 6 saya harus masuk jenjang SMP, dan si guru itu ternyata memberikan arahan harus masuk di SLB, sekolah luar biasa yang di Kuningan itu hanya satu pada waktu itu tahun 1985. Saya dibawa, tepatnya sekolah luar biasa itu berada di Jalan Raya Bandara Sawetan ke arah Sangkanurip. Kalau sekarang teman-teman mungkin melihat ke sana itu ada hotel Grage Sangkan, itu dulunya adalah sekolah luar biasa di situ. Saya masuk ke situ jenjang SMP, hanya berada di lingkup sekolah luar biasa. Ya, saya belajar 3 tahun, dan alhamdulillah saya meneruskan perjuangan belajar dari SD dulu, selalu meraih peringkat juara lah dari kelas 1 SMP sampai kelas 3. Jadi secara akademik mantap gitu ya. Ya alhamdulillah, mungkin Allah memberikan kelebihan
kepada diri saya itu untuk bisa seperti itu. Lulus SMP, saya harus masuk jenjang SMA itu pada tahun 1989. Hanya memang pada waktu itu di Kuningan itu masih sulit untuk seorang tunanetra dalam hal ini bisa masuk ke jenjang SMA umum. Nah, maka saya daftar ke SMA Negeri 2 belum bisa diterima dengan alasan memang tidak ada guru, tidak ada peralatan. Ya, argumen itu saya terima dengan sadar. Kemudian saya juga daftar ke SMA Negeri Cilimus. Ternyata argumennya sama. Ya, Allah sudah menakdirkan mungkin saya ketemu dengan seorang kepala SMA swasta pada waktu itu namanya Pak Hasan Sutardi. Ternyata beliau adalah kepala SMA Pertiwi yang ada di Desa Bandurasa, Kecamatan Cilimus. Beliau menyampaikan bahwa sudah kalau mau belajar dengan saya aja di swasta, karena kan tidak menjadi penghalang orang itu bukan hanya karena negeri dan swasta. Saya punya prinsip, sudah itu menjadi motivasi baru lagi bahwa nggak menjadi jaminan orang di negeri bisa sukses dan nggak menjadi jaminan pula orang di swasta itu tidak sukses kan begitu. Saya terima dan kemudian saya sekolah di SMA-nya Pak Haji Hasan itu di SMA Pertiwi. Ya, itu sampai saya lulus kelas 3 lah, itu tahun 91. 91 saya meneruskan kuliah hanya karena orang tua tidak mengizinkan jauh, ya akhirnya ya saya daftar di STKIP Kuningan, pada waktu masih STKIP. Sebelum namanya berubah jadi Uniku. Ya, itu tahun 91. Saya masuk di prodi Bahasa Indonesia 1 semester, hanya mau main semester 2 ya Allah mungkin sudah harus menceritakan hidup saya lain lah gitu. Saya punya pemikiran lain bahwa saya harus petualang dulu ke luar daerah. Saya ke Bandung bergabung dengan teman-teman disabilitas di sana. Ya, kata orang pada waktu itu dibilang tipis lah, karena bergaul dengan teman-teman yang organisasinya macam-macam lah begitu. Di Bandung itulah saya mulai bertemu dengan kampus kehidupan. Ya, dari mulai teman-teman yang normal sampai teman-teman yang disabilitas, dari mulai netra, daksa dan sebagainya lah, dan bertemu dengan berbagai kepentingan dan derajat orang lah begitu. Di situ saya merasa makin lengkap hidup karena ternyata kampus kehidupan itu yang telah bisa mewarnai pola pikir saya, wawasan saya, dan akhirnya berdampak ke motivasi diri saya gitu. Kondisi di Bandung saya tidak menetap total, sekali ke Kuningan, tetapi ke Kuningan pun saya bergabung lagi dengan teman-teman yang berorganisasi di sini, ke Karang Taruna, ke NPI gitu, dan ke organisasi disabilitas itu sendiri gitu. Tapi saat itu Bapak sudah senang dengan organisasi apa? Ya, tapi saya dengan aktivitas-aktivitas tuh kayaknya emang sudah cinta gitu. Saya malah punya pemikiran pada waktu itu, ngapain saya kuliah gitu, karena ilmu sudah saya dapat di kampus kehidupan. Itu sempat punya pemikiran seperti itu. Ya, akhirnya ya saya lebih banyak gaul di organisasi dan mengaktualisasikan diri itu di organisasi. Saya banyak mengajak teman-teman lain bahwa pertama ke kelompok dan komunitas saya sendiri adalah ke teman-teman disabilitas, bahwa mari kita tunjukkan kepada masyarakat bahwa dari sisi kekurangan itu mesti ada kelebihan. Itu adalah prinsip keyakinan saya lah. Kedua, kepada yang normal, bahwa kalau yang nggak normal aja punya kemauan, apalagi yang sempurna kan harus lebih kan begitu. Terus kampanyekan begitu. Bahwa saya punya konsep kunci sukses itu berawal dari soal motivasi diri lah. Motivasi diri. Makanya saya terus dengan berbagai kesempatan saya tunjukkan bahwa saya orang yang punya kurang dari sisi fisik, tapi saya punya kemauan lebih dari sisi keinginan. Ya, saya tidak pernah bermimpi tahun 1994 itu ternyata oleh Dinas Sosial itu diikutsertakan seleksi pemuda pelopor tingkat kabupaten. Ya, singkat cerita, itu bidang apa, Pak? itu tuh ada bidang kesejahteraan sosial,
kan bidang itu adalah bidang yang abstrak ya, yang karyanya mungkin bisa dilihat atau tidak bisa dilihat. Saya nggak ngerti pada waktu itu mau apa gitu. Yang jelas ya sudahlah saya ikutlah. Ternyata memang saya baru sadar bahwa seleksi pemuda pelopor tingkat kabupaten itu adalah menjaring teman-teman pemuda yang punya kreativitas dan inovasi dari berbagai sisi. Mungkin ada yang di bidang kewirausahaan, pariwisata, pendidikan dan lain sebagainya. Hanya saya dinominasikan sebagai calon pemuda pelopor di bidang kesejahteraan sosial. Ya udah saya jalani aja lah begitu. Ya. Saat itu bentuknya apa Pak? Programnya atau aksinya? Saya intinya mencoba melakukan advokasi terhadap kepentingan disabilitas itu sendiri, ke dinas-dinas pemerintah, ke swasta, ke masyarakat. Saya advokasi lah bahwa yang disabilitas pun ini punya potensi. Mungkin potensinya ada yang harus sekolah, ada yang bisa berwirausaha gitu. Nah, kesempatan-kesempatan yang ada di pemerintah itu saya advokasi untuk bisa disabilitas ini juga disentuh lah begitu. Saya masuk ke swasta, saya masuk ke masyarakat pada umumnya. Kampanye saya seperti itulah. Nggak tahu pemerintah itu menilai bahwa kampanye saya itu ada hasil katanya kan gitu. Iya. Tanya lah. Dan terbukti mungkin setelah beberapa tahun berjalan akhirnya dapat perhatian yang lebih ya Pak ya? Ya singkat cerita dari kabupaten ke provinsi kan seleksi itu. Dari provinsi ternyata lolos ke nasional dan ternyata di nasional pun saya dinobatkan sebagai pemuda pelopor tingkat nasional. Kesempatan saya itu makin terbuka. Dan salah satunya adalah kesempatan pribadi saya. Pada saat pemberian penghargaan, pemerintah pusat ternyata memberikan penghargaan kepada saya harus menjadi calon pegawai negeri sipil di Kementerian Sosial. Pada waktu itu masih Depsos namanya. Tetapi saya masih punya idealisme bahwa saya masih punya perjuangan yang panjang untuk memperjuangkan komunitas saya. Akhirnya saya pada waktu itu menunda sementara untuk menerima CPNS. Saya hanya minta kembalikan ke daerah dan beri ruang dan peluang untuk saya bisa lebih berkarya di daerah. Ya akhirnya singkat cerita ya saya balik ke daerah dan saya mewujudkan mimpi untuk saya punya lembaga pendidikan. Yang pertama ya lembaga pendidikan untuk Yayasan ya Pak ya? Yayasan untuk memberikan ruang untuk teman-teman disabilitas sendiri. Saya mendirikan yayasan yang diberi nama Yayasan Taruna Mandiri. Salah satu bidang garapannya adalah mendirikan sekolah luar biasa dan kegiatan-kegiatan yang lainnya lah yang sifatnya kemanusiaan. Yang alhamdulillah singkat cerita kalau hari ini dilihat mungkin saya punya beberapa sekolah luar biasa, saya punya pusat terapi, saya punya sekolah kejar paket, saya punya pusat-pusat pelatihan yang bisa dimanfaatkan bukan hanya untuk disabilitas. Siapapun lah masyarakat Kuningan yang memang membutuhkan seperti itu. Ini adalah sebuah proses panjang yang kata kuncinya bahwa keyakinan saya itu memang terbukti bahwa manusia diberikan oleh Allah itu hanya dua sisi, mampu dari lahir dan mau dari lahir. Mampu dari lahir ya, dan mau dari lahir. Nah, hanya soal mengkombinasikan itu dalam hidup memang ada yang kemampuan linear dengan kemauan. Yang kemauan tidak linear dengan kemampuan, tetapi prinsip saya bahwa yang paling penting itu adalah kemauan. Ya, orang kemauannya ada, pasti dia akan ada proses hidup. Proses hidup sesuai dengan tujuan. Ya, dari situ itu menjadi prinsip hidup saya yang saya selalu tanamkan kepada yang lain dan menjadi kampanye besar hidup saya bahwa mari pegang prinsip yang utama itu, hidup harus punya kemauan. Ya kata orang modern mungkin motivasi lah. Dan ternyata itu terbukti beberapa hal yang dapat saya contohkan ya. Saya punya hidup yang lebih lah dibanding dengan yang lain, mungkin bisa menjadi pegawai negeri sipil yang dulu tertunda di Kemensos menjadi pegawai daerah. Saya bisa diberi jabatan, saya bisa hidup berorganisasi, saya bisa membuat teman-teman yang lain untuk bisa hidup sejajar dengan yang normal pada umumnya. Seperti itulah singkat cerita. Kemauan gitu ya. Betul. Kemauan itu sama dengan ikhtiar ya Pak? Ya. Kita mesti untuk mengikhtiarkan secara maksimal apapun yang kita inginkan, kita impikan, kita harapkan gitu. Ya betul. Kemauan itu adalah kan
motivasi itu adalah kan sesuatu yang ada dalam hati lah, yang aktualisasi dirinya berupa proses hidup. Proses hidup adalah bentuknya kan ikhtiar begitu. Ikhtiar orang itu kan banyak jalan menuju Roma lah. Kita ini kan hidup dihadapkan dengan sesuatu yang tidak tahu, yaitu takdir kan begitu. Membuka pintu takdir itu hanya dengan ikhtiar. Kalau orang tahu mungkin tidak bisa ikhtiar kan begitu, tapi karena kita tidak tahu kita ini memang ditakdirkan apa kan begitu. Maka tugas yang wajib bagi seorang manusia itu adalah ikhtiar lah begitu. Jadi saya punya prinsip bahwa sekali lagi sukses itu bukan milik segelintir orang. Sukses itu bukan hanya milik orang kaya, orang yang punya peluang, tetapi sukses itu adalah bisa didapat bagi orang yang punya kemauan. Itu kata kuncinya. Milik siapapun yang memiliki kemampuan dan kemauan ya Pak. Kemauan lah. Kemauan dulu ya. Berbicara tentang motivasi, nampaknya Bapak tuh motivasinya luar biasa tinggi ya Pak. Ada faktor motivasi luar dan dalam. Apakah dari dalam itu sudah dari kecil sudah tertanam bahwa saya harus berhasil gitu Pak, atau saya harus seperti apa gitu? Pertama adalah doa orang tua yang menjadikan motivasi saya terus melekat gitu. Yang paling penting motivasi saya itu adalah saya harus punya pendidikan yang memadai. Sebab dari pintu pendidikan itulah saya akan tahu semua. Karena prinsip pendidikan itu kan bukan hanya mendapat ijazah, bahwa pendidikan itu adalah untuk mengetahui semua. Kemudian konsep pendidikan yang harus saya dapat, pertama adalah pendidikan di keluarga, ya. Kedua adalah pendidikan di masyarakat. Ketiga pendidikan formal. Saya jelaskan jenjangnya ya, dari pendidikan dasar, menengah sampai perguruan tinggi. Bahwa saya dari kecil, satu saat saya harus bisa mencapai pendidikan formal yang paling tinggi. Ya mungkin kalau sekarang istilahnya doktoral lah begitu. Ya ternyata ya tahun ini pada ulang tahun ke-49 ya saya berhasil menyelesaikan S3 di IAIN Senurjati dengan mewujudkan cita-cita saya kecil adalah menjadi dokter. Seperti itulah. Berarti memang dari kecil sudah tertanam ya Pak? Ya itu menjadi motivasi yang mendarah daging di diri saya bahwa saya harus punya pendidikan yang memadai. Tapi konsep pendidikan saya adalah 3 tadi. Informal, non formal, dan formal. Informal adalah di lingkungan keluarga. Dari mulai keluarga semenjak saya kecil sampai sekarang saya berkeluarga sendiri kan begitu. Ya non formal ya di masyarakat lah begitu, kampus kehidupan yang tadi saya namakan di depan. Ya formalnya ada jenjang-jenjang yang memang formal di jenjang formal ya. Kalau secara pendidikan tadi Bapak melewati banyak sekali fase ya Pak ya. Kalau sih sedang kuliah S1 tiba-tiba merasa ikut di masyarakat dulu, lalu akhirnya balik lagi menyelesaikan pendidikan sampai sekarang bisa mendapat gelar doktoral gitu ya. Ada suka dukanya nggak sih Pak selama proses pendidikan yang Bapak rasakan dan alami? Nah, saya merasa butuh secuir kertas yang bernama ijazah itu ketika sudah bekerja di pemerintah daerah. Ternyata di pemerintah itu tidak cukup dengan soal kompetensi dari hidup, ada hal yang menjadi syarat formal yaitu ijazah gitu. Nah, dari situ karena saya diangkat itu menggunakan ijazah SMA, akhirnya ya saya balik lagi ke Uniku karena STKP sudah berubah menjadi Uniku. Ya masuk lagi untuk saya menyelesaikan S1. Ya, dari situ saya mengejar ketertinggalan waktu lah maksudnya. Ketinggalan waktu, dari S1 saya tidak berhenti ke S2, dari S2 berhenti dulu ke S3 lah gitu, berhenti dulu. Tetapi dari S1 ke S2 dan S3 itu menjadi cita-cita yang melekat di diri saya bahwa ternyata di pemerintahan ini sewir formal itu memang wajib hukumnya kan begitu. Itu yang menambah motivasi saya loh gitu. Baik, tapi selama proses menempuh pendidikan itu kendalanya banyak banget sih Pak. Maksudnya Bapak di kondisi seperti ini apakah merasa ada halangan, rintangan, dan bagaimana Bapak melewati itu semua? Pertama kalau dari sisi pembiayaan ya, semenjak saya dari SMP dulu sebetulnya pembiayaan itu tidak ada masalah. Walaupun saya lahir dari keluarga bukan kurang lagi, tidak mampu, tapi karena saya selalu dapat beasiswa.
baik beasiswa dari pemerintah maupun beasiswa dari non pemerintah, ya tidak sulit lah begitu. Tapi yang sulit ternyata di pendidikan ini adalah bagaimana kita mampu melawan malas. Melawan malas, karena mungkin saya ketika di Uniku ada orang yang cuek, ada orang yang tidak mau dekat dengan saya. Saya seorang tunanetra masih kan butuh teman. Menghadapi situasi lingkungan kayak itu, kalau kita tidak gigih pasti malas. Maka saya yang kedua berhadapan dengan persoalan bagaimana saya melawan malas itu kan begitu. Itu kunci yang berat. Kalau soal biaya, karena yang dialami oleh pribadi saya, sampai sedikit pun karena saya alhamdulillah saya pemerintah, ya itu tidak sulit lah. Tapi yang paling berat itu adalah melawan malas. Ya, yang ini akan hinggap di diri siapapun pada konteks zaman sekarang. Kenapa orang banyak yang gagal? Ya, karena yang membelenggu orang tidak punya kemauan itu karena dibelenggu dengan malasan itu. Malasan bukannya dilawan, justru nampaknya anak-anak sekarang memelihara gitu kan. Ya, artinya bahwa ini nggak tahu lah persoalannya, apakah memang karena persoalan lingkungan atau teknologi yang lahir bukan tidak tepat, tetapi pada saat fondasi sosial budaya kita belum kuat, ya kultur kita untuk punya etos yang keras ini belum tertanam, mungkin itulah begitu. Jadi lahir sesuatu yang memang harus lahir, teknologi IT misalnya begitu. Tapi kan fondasi generasi kita itu belum siap, ya akhirnya bukan malah manfaat, malah timbul kemalasan. Dan ini PR terbesar kita saat ini gitu ya. Ya, betul. Dan kita melihat ketika Bapak mampu melewati ini, artinya kita yang muda harus lebih mampu gitu ya. Saya justru ingin menyampaikan ke semua bahwa kalau saja saya punya kekurangan dari sisi fisik dan keterbatasan dari sisi yang lain, saya bisa menjadi dokter, saya bisa menjadi pegawai yang pernah menjadi ASN berprestasi tingkat provinsi dan juara 1, dan saya beberapa prestasi saya raih. Ini saya ingin menjadi motivasi kepada yang lain bahwa harus lebih bisa lah begitu, dan yakin akan bisa, karena yang membedakan itu tadi bisa melawan malas dan mengoptimalkan soal kemauan itu kan itu kembalinya dimanage soal hati sendiri yang mampu memilihnya, bahwa untuk bagaimana mengoptimalkan kemauan kita, bagaimana kita melawan rasa malas itu seperti itu.